Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Dapur Bunda Siska ingin berbagi trik cara membuat kacang telur supaya kulitnya itu tetap mulus ya teman-teman. Soalnya teman saya itu ada yang membuat kacang resep persis punyaan saya, tapi kulitnya itu rontok, tidak mulus teman-teman. Maka dari itu usahakan lihat video itu sampai selesai ya teman-teman, supaya nanti kalian itu tidak gagal paham. Yuk simak sampai selesai dan jangan skip ya. Pertama-tama saya siapkan kacang tanah, ini 1,5 kg. Sekarang kacang mahal ya teman-teman, 1 kilo itu ada yang 32, ada yang 31, tapi ini Dapur Bunda Siska belinya agak lama ya teman-teman, mungkin 2 mingguan, ini masih 26.000. Kemudian ini gula pasirnya 390 gram, nanti saya blender supaya mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya ya teman-teman. Kalau nggak punya blender terpaksa harus dikocok menggunakan whisker ya. Kemudian ini telur ayam 4, karena ini agak kecil jadi saya menggunakan 4, tapi kalau telur itu besar boleh juga menggunakan 3. Nah kemudian ini vanili bubuknya 2 wadah, nanti saya gunakan 1,5 bungkus ya. Kemudian ini 3 sendok teh margarin, saya tidak mencairkan, tapi bunda-bunda kalau mencairkan dulu juga boleh ya, silahkan. Ini tepung terigu, saya biasanya setiap 1 kilo itu menggunakan 500 sampai 600 gram ya teman-teman. Jadi dikalikan saja, kalau 1,5 itu berapa ya, dari secukupnya saja. Setelah itu ini gula pasir sudah saya blender. Saya blender 2 kali ya teman-teman, soalnya tempatnya ini kecil. Kemudian ini vanili bubuk saya taruh 1,5 wadah ya, supaya nanti kacang itu wangi. Setelah itu yang setengah. Kemudian kita pecahkan telur. Ini untuk telurnya seandainya besar boleh juga menggunakan 3 ya teman-teman. Soalnya kebanyakan telur itu juga nggak bagus, bisa menghancurkan kulitnya ya teman-teman. Maksudnya kulitnya itu bisa juga hancur. Kebanyakan gula juga bisa ya. Kebanyakan margarin juga bisa, karena margarin itu bisa menghasilkan kulit kacang itu renyah. Jadi kalau kebanyakan bisa menghancurkan kulit kacang itu rontok ya teman-teman. Jadi resep itu harus pas dan gulanya jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan bisa mengakibatkan kulitnya itu gosong, rontok pokoknya teman-teman. Jadi kita harus pas, caranya pun juga harus pas. Karena ini agak banyak, ini margarinnya saya taruh belakangan. Nah sekarang kita taruh margarinnya. Kacang itu yang membuat renyah itu margarin ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak margarin supaya nanti kulit itu tidak rontok ya teman-teman. Kita kocok sampai margarinnya benar-benar tercampur dan tidak bergerindil ya, dan warna itu agak berubah. Nah ini warnanya agak berubah ya, kemudian kita sisihkan dulu. Lalu ini kacangnya 1,5 kilo teman-teman. Saya taruh adonan 1 centong. Sebelumnya kita aduk ya, supaya nggak mengendap. Ini nanti setiap 1,5 kilo kita gunakan 3 centong adonan telur ya. Jadi ini nanti kita adonan basahnya 3 kali, adonan keringnya 3 kali teman-teman. Ini ditambah kita masukkan secukupnya tepung terigu ya. Nah begini saja. Setelah itu kacang tadi kita masukkan ke sini teman-teman. Kemudian kita interi. Nah bagi teman-teman yang tidak bisa menginteri, boleh juga ditaruh di wadah seperti seperti ember gitu, kita balik-balik menggunakan centong atau spatula, itu juga bisa teman-teman. Karena nggak semua orang itu bisa ngenteri ya, saya pun masih belajar teman-teman. Nah seperti ini, kalau nggak bisa ngenteri di balik-balik menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa nanti kalau ada yang menempel kita pisah-pisahkan ya, karena ini aturan yang pertama, biasanya itu jarang yang menempel teman-teman. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali. Nah ini sudah saya lakukan sampai 3 kali teman-teman, hasilnya sangat mulus banget. Sekarang kita ajak menggunakan wakul ya. Wakulnya seadanya saja. Ini saya menggunakan wakul bekas berkat teman-teman, berkat genduren ya wong desa. Jadi buat mengayak itu seadanya saja ya teman-teman, yang penting ada lubangnya. Nah sekarang ini saya ayak sampai selesai ya.
Nah, setelah saya ayak semua sampai selesai, hasilnya seperti ini teman-teman, mulus banget walaupun belum digoreng. Ini nanti dijamin tidak rontok teman-teman ya. Nah, sekarang stop kita menggoreng. Panaskan minyak menggunakan api kecil dari awal sampai akhir supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar renyah, tidak gosong ya teman-teman. Soalnya kalau menggunakan api besar nanti luarnya gosong tapi dalamnya itu masih mentah. Nah, itu nanti dijamin kacangnya kalian itu tidak kokoh ya, dijamin cepat melempem. Nah, sekarang kita masukkan kacangnya karena minyak sudah panas. Kita goreng kira-kira 15 menit dari awal masuk sampai matang ya teman-teman. Nah, ini sudah kecoklatan, kita harus sering mengaduknya supaya tidak gosong. Menggoreng kacang itu kita harus telaten ya teman-teman, karena membutuhkan waktu yang lama, kira-kira 15 menit ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, karena kita itu usaha supaya nanti pembelinya itu nggak kapok, suka dengan pembuatan kacang kita. Jadi kita harus telaten ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan yang benar-benar tiris ya teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang renyah, kokoh, tahan lama. Nah, ini kacangnya benar-benar nggak berminyak ya teman-teman. Sekarang kita goreng sampai selesai ya. Nah, ini sudah saya goreng sampai selesai teman-teman. Ini dari suaranya maksudnya renyah banget teman-teman dan tidak berminyak, asalkan kita ngirisnya itu benar-benar lama dan tidak berminyak ya teman-teman. Nah, ini setelah saya goreng semuanya, tunggu sampai benar-benar dingin, nanti kita packing sesuai pesanan teman-teman. Nah, ini kacangnya sudah benar-benar dingin teman-teman, saya mau packing sesuai pesanan. Pokoknya kalau mau packing harus benar-benar dingin supaya nanti kacangnya itu tidak mudah melempem ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau packing ya. Ini ukuran plastiknya 14 x 22. Ini satu wadah isinya 50 teman-teman. Harganya itu sangat murah banget ya. Ini harganya satu bungkus itu 18.000, isinya 50. Ini nanti setiap satu wadah saya isi sekitaran 340 gram teman-teman ya. Nah, ini sudah saya packing 1,5 kilo menjadi 8 teman-teman, jadi 8 bungkus ya. Ini satu wadah saya jual 28.000 teman-teman. Karena ini sekarang bulan suci ya teman-teman, jadi alhamdulillah selalu banyak pesanan teman-teman. Nah, sekarang saya mau menimbang ya, kira-kira satu wadah itu berapa gram. Ini rata-rata satu wadah 340 gram teman-teman. Ini saya jual 28.000 ya, atau sesuai wilayah sampean ya teman-teman. Nah, setelah itu saya mau taruh stiker ya. Ini stiker Bunda Siska dan juga ada nama channel saya, Dapur Bunda Siska ya teman-teman. Simpel sekali kan caranya, cara membuat kacang supaya nanti kacang itu renyah, tahan lama dan tidak mudah gosong, dan kulitnya itu enggak rontok ya teman-teman. Pokoknya kalian itu wajib telaten kalau mau membuat kacang ya teman-teman. Ini pokoknya triknya disimak dari awal sampai selesai, dijamin nanti sukses. Usahakan kalau nonton itu kalau kita benar-benar ingin usaha ya teman-teman, kita nontonnya itu jangan di skip ya, jangan di skip maksudnya, supaya nanti tidak gagal paham ya teman-teman. Nah, cukup sampai di sini dulu ya video Dapur Bunda Siska, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.